آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله الخالد وروح الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. أما بعد, hadirin mukarramin wal muhtaramin yang Allah hormati, para asatidzah, para guru agama, para tokoh masyarakat, dan semua hadirin serta hadirat yang kita berharap mudah-mudahan di hari Jumat yang ceria ini kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat-nikmatnya, kita selalu diberikan taufik dan hidayahnya, kita diberikan kesehatan sehat walafiat, dan semoga kita juga diberikan selalu keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus semua asatidzah di sini, ada Guru Sofwan, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat sini. Kemudian juga ada Ustaz Hadi, Ustaz Maliki, serta kita kedatangan tamu hari ini, tamu mulia insyaallah. Belum teringat lagi ngaran sidit, cuma ingat aja ngaran sidit utuh korihing. Jadi bukan pian bertahu lah. Nah ini pian namanya ngaran sidit karena pian masuk TV juga pian. Karena sini bisa masukkan orang ke TV. Nah, jadi kita pengen nggak masuk di TV kena. Sidin, Maran Sidin Ustaz Nur Fuzil. Sidin kayak ini, Sidin lulusan Gontor. Kalau Gontor bela, nanti sini banyak. 80% orang Jawa banyak di sini. Nah, alhamdulillah majelis kita hari ini didatangi Sidin. Insyaallah kita bertambah berkah juga insyaallah. Alamin. Dan nanti kita Allah akan mintakan kepada Sidin. Sidin mengalami Sidin untuk kurihing. Kenapa jadi kurihing ya? Berarti Sidin paling banyak dapat pahala ya. Paling banyak bersedekah Sidin. Ya Allah, tabassumuka li akhika sadaqah. Takurihingnya pian ke orang lain, ke saudara pian itu sedekah. Jadi ngaran sidinnya sudah kurihing sudah. Jadi ngalir terus pahala sidinnya ada, insyaallah. Jadi pengurihingan sidin. Tapi insyaallah ada waktunya juga bang sidin kata kurihing terus ada. Di sini masih dari para kebun binatang di Banjar. Cuma jangan aja di sini kebun binatang di sini. Oke, bertamu. Alhamdulillah didatangi sidin. Hari ini mudah-mudahan majelis kita tambah berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan khusus pula Sahibul Bait ya, di sini Pak Saiful dan keluarga besarnya yang alhamdulillah memfasilitasi kita di tempat ini. Dia akan memberikan makanan kepada kita, ya kan? Ada makanan zahir, ada makanan batin. Nah, semuanya insyaallah mudah-mudahan kita masuk kali yang ubur kenyang dalam keadaan kenyang ya, kenyang dengan pahala-pahala, kenyang dengan bekal kita jasa akhirat kita insyaallah. Mudah-mudahan kita banyak umur juga, sehat juga, rezekian juga insyaallah, bisnis berlimpah, dan semua problem-problem permasalahan kita sebatas dengan berkat duduk kita di majelis seperti ini insyaallah semua digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Jadi seperti biasa kita akan membaca salat Busyra, salat Busyra yang dijazakan oleh guru besar kita yaitu Dr. Habib Sidab bin Hasan Baharun. Alhamdulillah insyaallah anak-anak siap ya, salat Busyra siap, siap. Mikrofon di pembagiannya ke penting ini ya, biar gini aja itu sorry orang yang ini untuk banyak ya Pak ya. Jadi kita mulai karena salat Busyra seperti biasa, kemudian membaca kitab fikih satu bab, dan insyaallah kita mintakan kepada Ustaz Nur Fuzil nanti memberikan pepatah, membuat sepatah dua patah kata, patah jadi banyak insyaallah, dan insyaallah memberikan nasihat kepada kita sebarang dua insyaallah. Kita mintakan kepada Sidin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ولتعلم وتعلم وتذكر ونفع والانتفاع والحسن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والاتباع الى الخير والتغوط الى الثواب به
Qala al-mu'allif bilang sampai mana kita belajar? Masih ingat ya? Belajar kita sampai mana? Sudah mulai atau belum Pak? Sudah Allah. Minggu semalam kita belajar tentang rukun Islam. Sudah? Lain Islam semalam itu. Apa namanya? Hukum Islam kalau ya kan? Ya kan? Yang ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah, ada haram, ada makruh. Ya Allah. Ada betul marus atau harus atau mubah. Nah, kemudian hari ini kita lanjut kepada rukun Islam ya kan? Rukun Islam. Nah iya. Semalam sudah dikisahkan kalau kenapa jadi ada rukun Islam, ada rukun iman dan ihsan. Ya di situ. Islam, iman, Islam dan ihsan. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ini yang terkenal dengan hadis Jibril. Datang kepada Rasulullah dan di situ ada sahabat-sahabatnya wa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi. Jadi ujar bahasa kita tuh bersambut dituhun antara Rasulullah lawan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril takut ya kan bangun semuanya itu tentang tiga macam ini. Apa? Yaitu iman, Islam dan ihsan. Iman yaitu rukun iman nama. Islam yaitu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Berapa rukun Islam? 5 kan 6 Pak? Nah situ belakang versinya 6. Di muka 5. Nah mujur apa? 5 kan 6 rukun Islam? 5. Rukun iman Bang berapa? 6. Ya sudah sebutkan satu-satu. Pertama syahadah. Ya kan? Kalimat 2 syahadah. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji. Bagi siapa? Bagi nama anak ada naik haji biar. Nah, ya, nyorot naik haji itu aja Ustaz. Biar nih anak ada naik haji. Belum Pak. Karena pernah lu tuh naik haji belum? Ya Allah, sudah pernah naik haji belum? Belum. Nang sudah haji siapa yang sudah haji? Selain Pak Saiful. Pak Saiful tahu juga kan dulu. Nang sudah haji. Siapa di sini muka sini? Antum sudah haji? Belum. Nang sudah haji siapa di sini? Hah? Ada kan? Ya, ya kenapa kopi aja bilang haji lu kan haji kita mungkin. Pak Saiful tahu yang sudah haji nih. Pak Saiful, dia sudah haji lah, sudah. Hendak kayak apa perasaan pian hendak lagi ke haji kadang atau jarang? Apa? Hendak harus. Lebih hendak kalau daripada sebelum haji. Nah, ujur di sini, ujur. Jadi orang mana bahaji, orang baru bahaji, hantar pada bahaji, sudah bahaji, hantar lagi pulang. Nyakin juga sudah yang berkawin tuh. Sebelum kawin, kok hantar benar kawin. Sudah tunggu kawin, tak boleh nak kawin lagi. Lama penawari. Kan itu haji juga. Nah, karena belum pernah kawin, tahu belum. Tapi hantarnya kan dia sudah kenal. Ya ada, tapi sudah kawin takutnya ada. Antum kalau sudah kawin, hendak lagi kan kawinnya ada. Ada lagi, ketawa di sini. Kada, jawab aja dan nang jujur. Kurang aja, ini kayaknya disensor lah, di sini kebenaran. Disensor. Apa aja? Bocor ada kayaknya maksa sih. Siap lah, disensor lah, ada kayak disensor. Bahaya bulik di sini. Nah, ada itu kisahnya. Jadi, kita sudah apa adalah rukun Islam ada di 5. Ya sudah, katakan telah rukun itu artinya apa nih? Tiang atau apa kan lagi rukun itu apa selain tiang apa dipandangkan? Pondasi. Ya. Bila rumah ada pondasi kira-kira runtuhkah rabah Pak?
Sama di situ. Artinya harus ada fondasi harus kayak itu juga kita hidup kita. Kalau kita bahas konteks Islam, maka wajib fondasinya ada. Fondasinya itu yang lima tadi. Nah, bila kalian dijauhi, artinya apa? Pincang kan rumah itu nah. Seharusnya fondasinya ada 4. Kita olah 3 ya hebat. Kenawas roboh atau paling ganda orangnya ini. Nah, kayak juga hidup kita. Bila kita menglima ini kita kena gawi seberataan, ya kan? Nah, kayak zakat ya bagi orang mampu. Bagi orang mampu, dia akan berbeli zakat. Ya kalau lah, kecuali zakat fitrah, pasti insya Allah mampu aja. Nambah haji bagi nama mampu. Nah, lainnya apa? Kalimat syahadat sudah kita mengucapkan. Itu ibarat kata tuh apa namanya sebenarnya passwordnya. Karena masuk surga harus ada passwordnya, yaitu kalimat syahadat. Bila kalimat syahadat artinya orang yang masuk Islam dan itu insya Allah ini ada sudah mendapatkan password untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cukup aja itu. Kemudian ada juga namanya sembahyang 5 waktu. Semalam kita bahas sudah ya Allah, selama bulan Rajab di Syurga Arab terus kita membicarakan tentang sembahyang. Kemudian puasa 1 malam bagi kita puasa. Mudah-mudahan panjang umur kita, sehat afiat sampai memasuki bulan Ramadan kita puasaan bulan. Nah, jadi 5 tadi. Mengucap 2 kalimat syahadat, menunaikan sembahyang 5 waktu, menunaikan zakat, menjalankan puasa Ramadan dan menjalankan haji ke Baitullah jika puasa. Penjelasannya pulang di sini. 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat artinya 2 pengakuan atau 2 penyaksian. Yang pertama, pengakuan tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Ada orang menyembah sapi itu Tuhan. Aku nabi yang menyembah sapi. Kan? Ada orang menyembah bahari bila Portugal. Bila Portugal lalu menyembah pohon itu pun ada kita. Ada. Semuanya nan pohon kah berhala sebatan walaupun dianggap orang Tuhan, maka kita kada boleh menyembah. Kita sembah Allah, itu aja. Itu aja. Kalau sepanjang syahadat itu, syahadat ini, syahadat macam, kalau kita syahadat kita dengar daripada perguruan macam Ustaz ini ada syahadat ini namanya, ada syahadat itu, ada itu hubungan kita bersyahadat itu ada masuk tulisan. Barang aja yang penting kita diajari guru kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudah cukup itu aja. Kita yakini dalam hati, kita lapaskan dalam lisan. Bila orang misalnya berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi hatinya kadang itu kadang iya kan? Islam kan ada kan? Islam kan ada kan? Secara zahir Islam, tetapi batinnya kada Islam, karena ini kada mempercayai di dalam hati. Tetapi kewajiban kita mau ucapkan dengan syahadat dan dalam hati meyakinkan. Jadi tidak ada keterpaksaan, tidak apa-apa, dengan keikhlasan kita melapaskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita lihati nama masuk Islam, coba lihati. Alhamdulillah anggota majelis kita ada hadir hari ini. Pak Untung Silim kira hadir kan? Hari ini lagi udur mungkin tidak. Biasanya 2 minggu sebelum hadir di majelis kita di Banjarbaru hadir. Silim orang baru masuk Islam atau dilupakan dengan mu'alaf. Dan ulul banyak kota mu'idiyah, banyak kota mu'idiyah antara jamaah ulul dan semuanya. Sidin itu masuk Islam karena kesadaran, dan banyak orang-orang pintar, orang-orang intelektual itu masuk Islam karena pertama mendapatkan taufik dan hidayah, dan yang kedua setelah perenungan, setelah mereka dalam kesadaran mereka tentang bagaimana hidup Islam. Banyak makanya orang-orang sudah masuk Islam
Ini itu biasanya kebanyakannya kalau orang baik sebelumnya orangnya sosial, orangnya artinya tuh kada membuat sebuah kerusakan, kada membuat apa-apa di masyarakat, biasanya kalau masuk Islamnya, masya Allah, masuk tak, nah kayak semua ada di medsos kan rame semalam pas masa pandemiknya sampai menjual rumahnya, sampai menjual mobilnya untuk orang-orang yang terkena musibah corona. Siapa sih namanya itu? Nanti lagi Stefan apa namanya kalau biasa, tapi masya Allah, karena apa? Mereka masih satu sadar kalau Islam itu adalah baik, kalau Islam itu adalah kedamaian, kalau Islam itu adalah yang memberikan ketenangan kepada mereka, mereka masuk Islam dalam keadaan sadar. Amun kita ini kan masuk Islam belang brojol, ya kan, dilahirkan kayaknya langsung dapat KTP Islam, karena tahu bang lagi Islamnya, kayak apakah kada tahu lagi. Tapi insya Allah kita dilahirkan dalam keadaan Islam, kita bersyukur. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang ketika dilahirkan kada tahu di Islam, kecuali memang dapat taufik dan hidayah, dapat dakwah daripada baginda Rasulullah SAW atau daripada oleh Allah, akhirnya mereka masuk Islam, dan setelah masuk Islam bisa keluar imannya. Yang mereka masuk Islam dalam keadaan kesadaran itu mereka kuat biasanya. Makanya orang pinter jauh tadi, orang menemukan sesuatu macam-macam sebabnya ini masuk Islam. Jadi bersyukur kita sudah dalam keadaan Islam, dan kita berharap naudzubillah min dzalik kita keluar daripada Islam. Naudzubillah min dzalik. Ulun ada juga di rumah belajar, salah satu ada sidin basic yang membantu di rumah singgah. Orangnya masya Allah, makanya ini perhatian kita sebentar, ya. Kalau abah mamanya aja baikkan, cangkal ke majelis, tahu di agama, tapi kalau anaknya kan diperhati akan bujur-bujur, kasihan. Ini contoh. Kalau sejauh-jauh orangnya kalau jauh pada Banjarbaru, masih ada Banjarbaru, daerah Palung sana. Karena apa? Karena kurangnya tertib dalam ilmu agama. Kita orang tuh ngolah. Kalau kita HP itu nanti ada bences, tinggal kedua hati kita harus banyak dices. Kayak mau bences caranya? Ya kayak duduk gitu seperti ini. Duduk di majelis ilmu, memandang para ulama, memandang para wali, berkumpul dengan orang soleh, sembahyang tahajud malam, sembahyang duha, baca Al-Quran, baca tasbih salat, itu mencas diri kita supaya kuat lagi. Kalau sudah kuat, kalau pernah ke majelis, kalau pernah sembahyang, auzubillahi min dzalik, sebentar lalu tadi sampai kepada ada ujian macam-macam. Ini contohnya terjadi. Dikatakan apa? Kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir kefakiran itu ujar Nabi SAW membuat orang dalam keadaan kufur. Nah, itu terjadi. Mamanya masya Allah cangkal banget bayasinan, tahu di agama, tapi anaknya karena tidak. Saya Pak Saiful tahu juga dulu sudah haji. Siapa di sini mau kasih nih? Atau sudah haji? Belum sudah haji siapa di sini? Ada apa? Ya kalau sudah didengarkan apa itu sholawat, sudah didengarkan apa itu zikir. Kalau kita tidak bisa berzikir, sholatkan di rumah. Jadi ini ketika lahir ke UPI sudah tahu, sudah terbiasa. Kenapa? Bermainannya kalau masalah, duduknya kalau masalah. Itu tadi karena apa? Karena minimnya ilmu agama. Akhirnya apa? Dapat duit sekian kecil aja, kada sampai puluhan miliar, hanya sedikit aja diberikan bantuan. Akhirnya apa? Dipengaruhi, didoktrin, akhirnya mau meninggalkan agama Islam. Ya, naudzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Jangan salahkan dua orangnya. Kita salahkan kita kuitan, kita salahkan diri kita sebagai kuitan juga. Apakah kita sudah menunaikan hak anak tersebut? Apa hak tersebut? Di antaranya mendapatkan nama yang baik, sudah mendapatkan pendidikan agama, itu juga seorang anak terhadap orang tuanya. Jadi yang pentinglah dia membawa anak ke sini, artinya dia sudah menjalankan hak anak tersebut yang merupakan kewajiban kita seberata.
syahadat ini karena sedikit aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah aw kama Rasul. Barang siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Bila akhir kata-katanya sebelum dia meninggal itu kalimat la ilaha illallah, makanya masuk surga. Mudahan kita mau mencoba. Mudah kita termasuk masih dengan husnul khotimah, tapi setelah panjang umur ya Allah, sehat afiat. Kayak menjaga syahadat tadi, kita mendengar ada orang baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah meninggal. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah meninggal. Ada yang mengucapkan Allah meninggal. Ada yang ketika sembahyang meninggal. Ada yang ketika menjadi imam meninggal. Ada yang membaca qiraatul Quran tilawah meninggal. Ada yang ketika membaca sholawat meninggal. Kenapa bisa demikian? Lihat dulu kehidupannya. Matal mar'u ala ma 'asha 'alaih. Seseorang akan meninggal sebagaimana kehidupan sehari-harinya. Naudzubillah kalau kita jauh daripada Allah. Naudzubillah kalau dalam keadaan maksiat sehari-hari, apalagi dalam apa-apa. Kalau kita sudah umur di atas 40 tahun, nah itu sudah tidak. Ibaratkan beronamia misalnya sudah. Nah kelakuan kalau baik lagi di sana. Bila bertaruh sejak 40, 50, 60 sampai kalau baik kita gawi terus takutannya mati dalam keadaan kalau baik itu. Mudah-mudahan kita terbuka hatinya. Aku duduk di majelis, jangan aja Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf Allahyarham Walid. Di sini kan lagi sesuatu benteng untuk kita untuk menjaga anak cucu kita di akhir zaman yang kedua di majelis. Tapi baik majelis. Jadi alhamdulillah biar terbuka hati sudah mau datang ke majelis, insyaallah mudah-mudahan kita terjaga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tadi itu syahadat. Tapi mudah-mudahan kita berharap kita akan mati kecuali membaca syahadat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua itu yang syahadat pertama itu disebut dengan syahadat tauhid, itu pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul pesuruh Allah. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Nah, bunyi dua kalimat syahadat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, aku yakinkan bahwa tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan aku yakinkan bahwa Nabi Muhammad sebenar-benarnya adalah pesuruh Allah. Syahadat pertama dinamakan syahadat tauhid, dan syahadat yang kedua dinamakan syahadat rasul atau syahadat Nabi. Tiap-tiap orang kafir yang hendak masuk Islam wajib mengucapkan dua kalimat syahadat itu dan dengan lidah dan meyakinkannya dengan hati. Malah rasakan dengan lisan kita dan hati yang yakin. Ya Allah. Nah, di situ insyaallah mungkin ini dulu mau sampaikan. Alhamdulillah kita ada tamu hari ini, Ustaz Nur Khazir, insyaallah memberikan semangat kesan kita, motivasi kesan kita. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita termasuk yang insyaallah mati dalam husnul khotimah, tapi panjang umur dulu. Panjang umur, sehat afiat dulu. Wa alaihi falyatafaddal mashkur.